Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kembali lagi ketemu ke pembelajaran berikutnya. Masih sama Bu Mita di tema 2, subtema kita ganti. Subtema keempat tentang menyayangi hewan. Kita akan bahas pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Anak-anak boleh simak bukunya, boleh simak di layar. Kita akan baca sama-sama. Anak-anak menyimak, boleh baca keras bareng Mita. Di halaman 157. Ada gambar anak-anak sedang bermain dengan hewan peliharaannya. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia, di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepadanya. Mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat ikut serta melestarikannya. Oke. Di pembelajaran 1, anak-anak akan bertemu bacaan tentang Dayu, kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci warnanya putih, 2 kelinci berwarna putih dan 2 lainnya abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari, Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Oke. Ini tentang Dayu. Oke, berikutnya ada sebuah pertanyaan. Nah, ya, kita mulai di nomor 1. Apa yang dilakukan Dayu? Apa kira-kira? Ayo. Memelihara kelinci. Siapa senang memelihara kelinci? Dayu. Berapa banyak tadi kelinci peliharaan Dayu? 5 ekor. 1 induk, 4 anaknya. Apa saja makanan yang disukai kelinci? Sayur-sayuran dan biskuit khusus kelinci. Bagaimana cara membuat tubuh kelinci tetap bersih? Caranya gimana? Membersihkan badannya dan memotong kukunya. Oke. Kita akan belajar tentang pecahan. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, komutatif, pertukaran. Ya, sekarang anak-anak belajar tentang pecahan. Oke. Kuncinya adalah per. Bukan per ya. Per. Nah, tulisannya seperti ini angka-angkanya. 1/2, 1/1 sama dengan 1, 1/3, 1/4. Nah, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada lagi yang seperti ini. Nah, ya, penting. Angka bawah disebut penyebut, angka atas disebut pembilang. Penyebut, pembilang, penyebut, pembilang. Ya, anak-anak diperhatikan, diingat-ingat, jangan kebalik. Bawah penyebut, atas pembilang. Ada macam-macam kue yang berterbangan di layar kalian. Kita mulai dari yang ini. Dia utuh berarti 1 atau pecahannya 1/1. Ya, 1/1, 1 bagi 1 tetap 1. Nah, kalau yang ini 1 bagiannya bacanya 1/2. 1 bagian semuanya ada 2, jadi 1/2. Yang ini
Ada berapa potong? 3. Kalau kita ambil 1 jadinya 1/3 satu bagiannya. Ini ada berapa potong? 4. Satu bagiannya jadinya pecahannya 1/4 gitu. Tadi penyebutnya 1, penyebutnya 2, penyebutnya 3, terakhir penyebutnya 4, penyebutnya di bawah gitu. Kita lanjut. Satu bagian kue sama dengan, nah pertanyaannya satu bagian yang berwarna. Nah, nyatakan pecahan 1/2. 1 yang berwarna. Kenapa 2? Ada 2 potong. Jadi 1 yang berwarna dari berapa potong? Gitu. Oke. Ada kue dipotong jadi 4, dipotong jadi 2, dipotong jadi 3 sama besar. 1/4 yaitu satu bagian dari berapa itu? 4 bagian yang sama besar. 1/2 yaitu satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. 1/3 yaitu satu bagian dari 3 bagian yang sama besar. Anak-anak boleh diisi di buku paket dulu, nanti dipindah untuk latihan, tapi tidak usah dikirim ya, tidak usah dikirim. Oke, berikutnya, nah ada kotaknya ada berapa nih? 5. Bagian yang berwarna biru ada berapa? 1, 2, tulis 2. Nah, hitung semua kotaknya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau tanyanya gini, jadi 2/5. Bagiannya warna putih, 1, 2, 3. Terus semua kotaknya jumlahnya 5, 3/5. Lalu yang kotak merah, bagian yang berwarna merah. Oke, kita ganti dulu. Bagian yang berwarna merah, 1, 2, 3. 3/5. 5-nya tahu dari mana ya? Dari jumlah semua kotak. Nah, sekarang warna putih ada 2. 2/5. Oke. Yang terakhir, bagian yang berwarna biru, 1, 2, 3, 4. 4. Jumlah semua kotaknya 6. 4/6. Sekarang bagian warna putih, 2/6. Mudah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga pecahan. Tadi sebelumnya pecahannya nulisnya 1/2. Nah, jadi tidak hanya begini ya nulisnya ya, tidak hanya berdiri, tapi ke samping ini juga termasuk pecahan. Kita baca sama-sama. 2/3, 4/5, 7/10, 8/9, 6/7, 3/4. Oke, udah ya. Kita lanjut. Di pembelajaran 2, anak-anak akan bertemu dengan langkah-langkah cara merawat kelinci. Pertama, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara, biasanya berumur sekitar 2 bulan. Terus siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Kalau kecil agak besar dikit. Nah, kalau badannya agak besar lagi ukurannya gitu. Bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Sediakan air minum dalam wadah, ganti air minum kelinci setiap hari. Beri makan dan minum secara rutin. Mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Pergunakan air hangat untuk memandikan kelincinya gitu. Apa bahan yang baik digunakan untuk membuat kandang kelinci? Tadi apa? Kayu ya. Apa jenis alas yang harus ada pada kandang supaya mudah dibersihkan? Jerami. 3.
Berapa kali sebaiknya kandang dibersihkan? 2 hari sekali. Mengapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci? Supaya kotoran di tangan yang tidak terlihat atau kuman-kumannya mati. Terakhir, bagaimana air yang digunakan untuk memandikan kelinci? Apakah air es? Apakah air panas? Bukan ya, air hangat. Berikutnya di halaman 169 sampai 170 ada cerita tentang kegiatan Dayu dan keluarga Dayu. Jadi, Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Ibu bertugas membeli makan kelinci. Setiap hari, Dayu menyiapkan makan dan minuman untuk kelinci. Setiap hari Minggu, Dayu dan Ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Jadi, setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan. Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan memelihara hewan peliharaan atau lainnya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang gerakan memutar, meliuk, melenting, dan sebagainya. Sekarang ada gerakan mendorong dan menarik. Gimana aturannya? Pertama, pilih teman pasangan yang seimbang. Kalau kamu kurus, cari yang temanmu kurus juga. Kalau kamu gemuk, cari temanmu yang gemuk juga. Jangan kebalik ya. Nanti kalau yang satu kurus yang satu gemuk, yang kurus nanti jempalik atau kalah, nggak seimbang ya, nggak bakal bisa imbang gerakannya nanti. Yang bisa dorong atau yang narik yang gemuk tok, yang kurus nggak kuat gitu. Terus berdiri secara hadap-hadapan, tangannya berpegangan, beri tanda posisi masing-masing. Nah, kalau kedorong kan kelihatan tuh batasnya. Nah, pertama kamu dorong dulu temanmu, sementara temanmu nahan dengan cara mendorong balik. Nah, kalau kamu dorong, kamu nahan gitu. Terus habis itu lakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisi. Kalau kamu bisa geser dia, berarti kamu menang. Nah, kedua, kamu lakukan kegiatan menarik tangan. Nah, sementara temanmu menahan, cara narik balik biar nggak geser. Tapi harus hati-hati ya main ini ya. Nah, harus dengan pengawasan orang dewasa. Nah, lakukan secara bergantian. Semakin kuat bertahan artinya semakin kuat dan dialah pemenang. Oke, selesai. Itu yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah. Mohon maaf bila banyak kekurangan, semoga bisa menambah manfaat dan informasi dan wawasan anak-anak. Assalamualaikum.